Nah, ketahuan nih. Ternyata inilah salah satu alasan kenapa penjajah Israel terus-menerus menggempur Gaza dan melakukan genosida dan pengusiran terhadap penduduknya. Mereka sangat berambisi menguasai Gaza karena ternyata mereka memiliki rencana untuk membangun terusan Ben Gurion yang mereka proyeksikan akan menjadi pesaing terusan Suez yang saat ini ada di bawah kendali Mesir. Terusan Ben Gurion ini akan dimulai dari kota Eilat yang berbatasan dengan Yordania di Laut Merah, melintasi gurun Negev hingga ke utara, dan berbelok ke arah Laut Mediterania melalui Gaza. Di sepanjang kanal ini rencananya akan dibangun hotel, restoran, dan klub malam yang akan mengitari kanal tersebut dan melibatkan bom nuklir dalam rencana pembangunannya. Ben Gurion sendiri adalah nama yang diambil dari Perdana Menteri pertama mereka, sekaligus orang yang mengumumkan berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Dialah yang memberi perintah kepada milisi Zionis untuk mengusir ratusan ribu warga Palestina dari tanah mereka yang dikenal dengan Nakba dan memfasilitasi masuknya imigran Yahudi dari seluruh dunia ke Palestina. Sebenarnya hubungan antara Laut Mediterania dan Laut Merah ini sudah terjalin dengan adanya terusan Suez yang menangani sekitar 12% perdagangan dunia. Akses ke terusan Suez pernah ditutup untuk semua pelayaran internasional karena pada tahun 1956, Israel, Inggris, dan Prancis pernah melakukan agresi terhadap Mesir. Hingga saat ini, puluhan ribu kapal melintas di terusan Suez dan mampu menghasilkan sekitar 8 miliar dolar setiap tahunnya. Hari ini, Zionis Israel terus mendesak warga Palestina yang berada di utara untuk mengungsi ke daerah selatan. Sedangkan 800 ribu orang Palestina yang masih tinggal di daerah utara terus-menerus mengalami genosida. Kita telah menyaksikan sedikitnya 11.000 orang di Gaza tewas dalam peristiwa pemboman sejak tanggal 7 Oktober, yang sebagian besar di dalamnya adalah perempuan dan anak-anak. 75 tahun sejak Zionis Israel melakukan aneksasi besar-besaran terhadap wilayah Palestina dan warganya, yang dikenal dengan peristiwa Nakba. Dan inilah yang kemudian sering disebut orang-orang sebagai peristiwa Nakba kedua. Bedanya, hari ini semua orang menyaksikannya. Mereka bisa saja menang senjata, tapi mereka tidak akan bertahan. Zionists cannot survive this war in the Middle East. They may win the war, but they can't survive. Here's why I'm saying this. For them to win, they have to be so brutal, so savage, that the whole world will see them killing millions of people, including children. The world will turn against them. They carry out their agenda, they will be hated around the world. They know it. The West, which is primarily the United States and Israel, are in this war, and they have to win. It's not about Gaza, it's not about Hamas, it's now about the domination of Zionism, and if they lose, America becomes a third world nation, and Zionism is put out of business. If they win, all of humanity will become Palestinians, and the world will become a refugee camp. It's all or nothing.